Selamat datang di Ngomel Ngobrol Milenial, tentunya bareng saya, host kesayangan keluarga saya sendiri sih. Saya Kak Gilar, dan kali ini kita sudah ditemani oleh kedua bintang tamu yang luar biasa. Kalau episode kemarin kita datangkan jauh-jauh dari SMA Sragen. Nah, ini lebih jauh lagi yang kali ini. Yang kali ini langsung kita impor dari luar. Ya, ini ada ibu guru dan siswa dari SMA 1 Surakarta. Ya, jauh ya, jauh. Jauh SMA 1 ke sini tuh jauh kalau lewat Solo Tigo. Ya, baik, kali ini kita sudah kedatangan ada Bu Vera. Selamat siang Bu Vera. Selamat siang, Mas. Dan Kak Sheila, Kak Ella. Selamat siang Kak Ella. Siang. Oke. Tadi sebenarnya sebelum di sini kita habis konten di siaran di Radio Konata. Dan wah, jujur teman-teman, tadi habis ngobrol banyak sama Bu Vera itu note saya itu penuh benar. Banyak quotes-quotesnya tadi tentang berbeda itu butuh pengertian, understanding, terus tentang bahwa mata uang yang berlaku dimanapun adalah attitude. Wah, keren. Kayaknya lebih enak kita nggak usah bahas materi, bahas kehidupan aja, gimana Bu? Ya. Betul. Cocok ya. Ya baik, terima kasih ya. Dan teman-teman, Bu Vera ini adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya Bu ya? Ya. Bidang kurikulum dan guru bahasa Inggris. Tadi sempat di awal ngajak pakai in English. Saya kan nggak bisa speak English ya Bu. Tapi kalau speak up bisa. Speak up. Speak up tentang nilai-nilai hasta laku. Yes. Udah ya, tim kreatif pesenannya udah ya. Ya. Baik, Bu Vera dan Kak Sheila, ini kita temanya tentang hasta laku melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 ya. Nah, ini teman-teman Sobat Simfoni ini pengen ngerti Bu, ini program P5 di SMA 1 itu kayak gimana dan memasukkan nilai-nilai hasta laku itu bagaimana gitu dalam program ini. Terutama kan SMA 1 ini dulu pernah menjalankan program ya Bu, program sekolah Adi Pangastuti. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Adi Pangastutinya dulu deh Bu. Yang masih berjalan programnya atau nilainya itu bagaimana? Silakan. Ya. Sekolah Adi Pangastuti ini SMA 1 merupakan salah satu sekolah Adi Pangastuti ya, dan di beberapa tahun yang lalu memang padat sekali jadwal kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan itu beragam mulai dari edukasi siswa, kemudian berbagai kegiatan lomba yang sifatnya memang kita berusaha ini ya menanamkan hasta laku itu tapi secara menyenangkan ya, dengan fun gitu ya. Jadi di berbagai kegiatan lomba misalnya dengan membuat video pendek ya Kak Gilar ya, saat itu ada karya yang keren banget itu ya, judulnya sepatu itu. Nah itu kan merupakan upaya-upaya bagaimana menanamkan hasta laku ini dengan cara-cara yang menyenangkan. Kemudian juga berbagai poster itu sudah dibuat dan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis di SMA Negeri 1 Surakarta sebagai reminder bahwa hasta laku ini adalah 8 perilaku ya. 8 perilaku yang patut kita laksanakan ya dalam kehidupan sehari-hari karena nilainya yang demikian hebat, luar biasa. Kemudian untuk saat ini kegiatan juga masih banyak sekali, di antaranya adalah berupa kemitraan ya. Jadi kita dalam kurikulum Merdeka ada program P5 proyek itu penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini memang salah satu sifatnya adalah bermitra. Karena itu di awal kita membangun kemitraan juga dengan Solo Bersimponi. Sebagai apa? Sebagai partner. Jadi untuk membangun kegiatan ini memang kita ada beberapa mitra yang salah satunya adalah Solo Bersimponi. Jadi di dalam kegiatan P5 kita selalu menghadirkan kakak-kakak dari Solo Bersimponi ini untuk hadir sebagai narasumber tamu. Misalnya untuk tema yang pertama itu di SMA 1 mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika dengan subtema menghargai keberagaman. Kemudian
tema yang kedua adalah kearifan lokal. Dalam 2 tema tersebut kita selalu mengundang dari Kakak Solo Bersimponi sebagai narasumber dalam core value-nya ya. Kemudian yang kedua juga kami selalu meminta ini ya, bantuan ya. Jadi kakak-kakak di sini itu kan piawai dalam bidang media ya, baik media tulis maupun mungkin video. Nah, kita selalu meminta bantuan ini untuk mengedukasi adik-adik ini. Jadi sebelum siswa ini membuat sebuah proyek, misalnya membuat video, kita adakan pembekalan dulu. Juga dengan keterampilan menulis feature, misalnya kita menghadirkan kakak-kakak di Solo Bersimponi ini sebagai narasumber, semacam itu mungkin Kak Gila. Oke. Dan saya juga sering Bu ikut terlibat yang waktu kerjasama datang ke sana, dan saya selalu semangat Bu. Saya tuh kalau datang ke SMA 1 itu semangat Bu. Saya tuh lihat SMA 1 itu kayak inget ini Bu, kota infak. Kenapa Bu? Karena bawaannya pengen ngasih yang terbaik Bu. Untuk SMA 1 saya kasih yang terbaik itu. Tapi kalau lihat tim medianya Solo Bersimponi ini Bu, ini saya jadi inget Bu, kota saran. Apa itu? Isinya masalah Bu. Okay. Kayaknya pressure kerja ya, iya Mas? Enggak, bercanda. Oke, dan itu tadi ya, jadi programnya itu banyak banget ternyata ya Bu ya, yang mulai dari Adi Pangstuti lanjut ke P5 ya. Proyeknya berdasarkan kerjasama dengan mitra juga, melibatkan banyak pihak. Tadi ada kreatif banget tadi, luarannya, outputnya. Kalau di Pangstuti dulu juga ada buku ya Bu ya? Oh iya, iya. Jadi kan tadi saya menyebutkan memang kita membangun skillnya tidak hanya core value-nya ya Mas, tapi dalam pencapaian untuk menanamkan value itu ada keterampilan lain yang bisa dibangun. Salah satunya mungkin menulis, membuat video. Untuk buku ada beberapa kayaknya yang sudah terbit ya. Jadi nggak cuman karakter yang dibangun, tapi skill-skill untuk siswa kayak konten terus. Karena bisa dibayangkan ya, kalau untuk siswa sekarang ini kita bangun karakternya, misalnya bentuk edukasinya deduktif gitu ya. Anak-anak ini loh pengertian gotong royong. Nah, pentingnya gotong royong seperti itu kan gimana ya? Ngantuk Bu. Mungkin lah ya masuk saat itu. Namun lebih ke bagaimana menerapkan nilai-nilai itu dalam real actionnya gitu. Nah, real actionnya itu apa ya? Berkarya itu salah satunya mungkin menulis, kemudian bekerja sama membuat video, itu seperti itu. Jadi lebih ke learningnya by experience ya, karena mereka langsung terlibat membuat proyek. Nah ini kalau Kak Ella nih, setelah menjalankan proyek-proyeknya tadi, merasa terbebani atau enjoy nih? Waktu awal banget itu kayak ya terbebani pasti, soalnya baru pertama kan, dari SMP juga belum ada, karena kita baru pakai kurikulum merdekanya waktu masuk SMA. Jadi kayak masih, ini apaan sih kok kayak gini, maksudnya kan kita harusnya belajar, yang kita pelajarin tuh harusnya ya matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Tapi kok ini kita malah disuruh belajar kayak gini sih, belajarnya di luar kelas. Kayak gininya itu gimana nih, mungkin perlu dijelaskan dulu nih. Gininya tuh kayak tiba-tiba kita disuruh belajar, dibuat kelompok nih. Kelompoknya tuh kadang berempat, kadang juga bisa nambah, bisa juga cuma berdua sama teman sebangku gitu. Terus kita nanti dikasih materi, habis itu kita suruh baca. Setelah baca kita dikasih tuh kayak pertanyaan pemantik, buat tahu nggak sih kamu sama ini tuh apa yang dibahas di bacaan itu atau di suatu video itu. Dan tuh kayak, loh kok kayak gini sih belajarnya, kan belum pernah tuh belajar kayak gitu. Terus juga masih belajar di luar sekolah kan, nggak cuman belajar di dalam gitu kan. Kayak kunjungan gitu. Itu masih kayak, loh kok gini. Tapi lama-kelamaan waktu seiring berjalannya waktu tuh lama-lama seru banget gitu. Kita bisa jadi kayak lebih ngerti temen gitu. Lama-kelamaan kita jadi tahu mana sih yang mau diajak kerja susah bareng, mana yang nggak mau. Terus juga sama kita dapat pengalaman baru pasti di setiap kegiatan, setiap tema di P5 kita pasti dapat pengalaman baru. Contohnya kayak kemarin itu kita itu ya Bu, membatik ya. Kalau nggak ada P5 mungkin anak SMA nggak mungkin diajarin membatik, kecuali kalau emang kelas 12 ada mata pelajaran seni budaya yang membatik, itu mungkin iya. Tapi ini kita di kelas 10 udah dikasih cara membatik dulu, nanti mungkin di kelas 12 kita makin bagus gitu membatiknya.
Dan apalagi kalau misalkan pengalaman belajar yang gaya ini, yang experience ini, terus dikolaborasiin sama belajar kehidupan. Wah, ini berfungsi banget ini. Iya. Serius ini. Betul, dan memang semuanya ini kita ada tahap namanya kontekstualisasi ya Kak Gilar. Jadi dari awal itu di pendahuluan di P5 itu kan belajar konsep. Misalnya tentang Bhinneka Tunggal Ika itu apa, kenapa kita berbeda. Misalnya dari memandang gelas ini aja ya. Saya akan Gimana, melihat Di sini. tulisan di sini relasi. Relasi kan hubungannya. Kalau Kak Gilar melihat dari sana tulisannya Beda. apa? Saya melihatnya ini kok bukan Tulisan. kopi ya, Bu? Tulisannya Kak. Oh, tulisannya ya. Ini Sebelah sana, revolusi. iya. Revolusi. Nah saat itu siswa itu harus menggambar Menggambar. beberapa objek tapi dari Sudut pandang yang berbeda. Oh, itu. dari satu hal yang sama Sama. pun dengan Bisa sudut beda. pandang yang beda itu kan beda. Iya. Nah itu bagaimana kita memahami perbedaan itu sebagai bagian yang biasa banget dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bu, mohon maaf, boleh agak dekatan dengan. Oh iya, oke. Soalnya saya nggak bisa Bu kalau berjauhan. Oke. Ya. Kemudian di kontekstualisasinya Mas, ketika sudah paham tentang konsep perbedaan itu ya, itu anak-anak turun ke masyarakat. Jadi perbedaan apa yang mereka lihat. Nah, ini beberapa teman ini tertarik ini bagaimana kok ada masjid, kok di sampingnya ada gereja, Gereja. ya. Nah, Bagaimana ini- itu ada Iya. konflik enggak sih di sana? Nah, akhirnya datang dengan berbagai prasangka awal ya, mungkin yang muslim juga masuk gereja boleh nggak sih, terus yang Yang non muslim juga Nasrani. aku gimana gitu masuk masjid gimana sih rasanya gitu. Tapi ketika pada saat itu mereka benar-benar kunjungan dan ini ya mendapatkan pengalaman nyata, akhirnya kan asumsi itu semuanya terbantahkan gitu. Ternyata nggak apa-apa ya ngobrol sama bapak yang di masjid itu. Oh iya. Dan itu konteksnya mereka banyak sekali di mana-mana ya. Ada yang mengeksplor ini sih, bagaimana sesama pedagang es kapal itu Bisa saling saling kolaborasi, menjaga ya. Nggak perang harga. Ya bagaimana ada harga yang seperti itu kok bisa rukun di satu Tempat. wilayah Sriwedari gitu ya. Kemudian ada yang ke pasar Legi gitu ya. Pedagang itu kan juga berkelas-kelas Mas, ada yang punya toko besar, ada yang oproan, Ada lesot. gerobakan. Nah, mereka jadi punya pengalaman gitu loh. Pasar itu ternyata ada pedagangnya yang glosor, glesot itu bedanya apa sih sama yang punya toko. Kemudian bagaimana mereka melihat itu ternyata di mana-mana kan ada perbedaan nih Mas. Nah, agar bisa sinergi harmonis itu perlu yang disebut tadi Mas, yaitu pangerten. Nah, itu. Kemudian Nilai salaku yang lembah paling manah ya. saya suka Bu, Iya. pengertian. Lembah mana kan, bagaimana kok pedagang yang sudah punya toko besar dengan yang operan itu ternyata nggak ada masalah juga, mereka biasa aja. Fine-fine aja ya. Iya. Jadi seperti yang diungkapkan Mbak ini ya Kak Sela tadi ya, ini belajar apa sih kayak gini? Ya, Belajar memang, kehidupan. iya, karena hikmah memang datang di belakangnya Oh, Mas ya. aduh. Oke, jadi semacam itu mereka harapannya memang kita bangun karakter itu dengan merasakan langsung learning by By doing. Experience. Experience, ya. itu Kak Gilar. Menarik banget tadi tentang belajarnya itu aplikatif, terus tadi kontekstual learning, dan yang saya tadi mungkin meng-highlight tentang kita melihat dari sudut pandang yang Iya. berbeda. Karena ketika kita merubah sudut pandang maka sesuatu itu akan berubah. Betul. Mungkin menurut saya kalau misalkan ada orang nih yang intoleran gitu, mungkin itu karena dia temannya itu sedikit. Ya. Ketika kita punya teman banyak kayak tadi kan, belajar mengenal banyak orang, kita jadi ngerti nih, oh ternyata background kayak gini begini Iya. begini, kita bisa saling menghargai Iya. gitu. Tadi yang muslim ke gereja sama masjid kok bersebelahan, konflik gak kayak gitu-gitu. Dulu saya pernah ke Bali itu yang di Puja Mandala, 5 tempat ibadah Ya, itu. 5 jadi satu kan. Jadi saat itu wah kagum saya itu. Baik, itu tadi program-program yang ada di P5 ya. Dan yang akan kita coba bahas ini terkait dengan tema yang kearifan lokal Bu, ini biar Ya. nyambung nih dengan nilai-nilai yang diusung SB yaitu Hasta Laku. Kalau berkaitan dengan tema kearifan lokal itu gimana Bu pendekatannya? Kan Ya. lokal mungkin kurang relatable kalau sekarang, Iya, betul. kurang relevan sama anak sekarang. Nah, pendekatannya supaya mereka masih nyaman untuk mempelajari kearifan Oke. lokal itu gimana, Bu? Ya baik, untuk melihat nilainya sendiri mungkin di Hasta Laku ya, gotong royong, gerapya, semana, guyub rukun, lembah manah, ewuh pekewuh, memang
memang kesannya istilahnya kan tradisional banget gitu ya, lokal banget gitu ya. Tapi ternyata itu tidak seperti itu ya. Jadi nilai-nilai itu kan itu semuanya nilai-nilai global gitu. Di mana saja itu dijunjung oleh orang dimanapun saja berada itu ya. Kemudian gimana mendekatkannya? Memang di tema kearifan lokal itu memang dipilih agar apa ya, generasi sekarang yang milenial ini ya, wah ya sudah luar biasa ini kecepatannya untuk arus informasi dan sebagainya ini, apa ya, minimal tahulah saya ini siapa ya gitu. Jadi dari identitas diri dulu lah, saya ini siapa. Oke, saya itu remaja milenial yang keren luar biasa, tapi saya itu siapa, asalnya dari mana? Oh, dari Solo ya. Orang tuanya misalnya bicara suku apa? Oh, ada yang orang tuanya Jawa, ada yang tidak Jawa, atau mungkin ada teman-teman di SMA 1 ini sangat heterogen, mungkin dari etnis yang berbeda. Semuanya ini memang di tahap awal itu siapa diriku gitu ya. Jadi aku itu siapa, terus apa ya, kelebihan yang dimiliki, kekurangannya apa, kemudian saya tinggal di mana, kemudian hobinya apa, kemudian nilai-nilai apa yang ada di sekitar kita itu dikasih di awal, Mas. Misalnya kamu pernah ibumu dapat undangan ya, terus ibu bilang saya ameh nyumbang, itu apa, semacam itu. Istilah-istilah yang mungkin sudah nggak tahu gitu anak-anak, tapi ternyata di dalamnya kan ada nilai-nilai, ada nilai yang sangat mendalam. Misalnya ketika ada yang orang sakit itu tilik, seyondo ibu tilik, tilian dan sebagainya, itu kalau tidak kita kenalkan itu kan waduh gimana, padahal itu di situ ada esensi untuk saling menolong dengan yang lain, gimana kita saling menyupport mungkin tetangga yang baru kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Nah itu semacam itu kita kembalikan lagi gitu loh. Ternyata milenial ya silakan milenial, tapi kita hidup dalam sebuah lingkungan di mana kita saling berinteraksi, dan disitulah tumbuh apa yang disebut dengan kearifan lokal itu. Jadi bukan sekedar wah tari tradisional, bukan. Jadi nilai-nilai yang dibangun bersama dalam masyarakat, terus nanti berkembang mungkin kalau itu membentuk kebiasaan jadi tradisi dan sebagainya, itu juga bentuk kearifan lokal. Nah kita pengennya tuh menangkap value-nya gitu loh, value. Terus kemudian setelah meluas ya, kita ini ternyata generasi di atas kita tuh sejarahnya kan panjang. Makanya kita ajak, yuk kita ke pusat-pusat kearifan lokal ya, coba ke Pura Mangkunegara, coba ke Benteng Pendem, coba ke gereja mana yang di dekat itu. Ternyata itu kan juga warisan dari Belanda itu ya. Ternyata sama nilai-nilai ini ya Bu, kayak nilai-nilai apa? Pertunjukan kayak wayang orang seriwet dari Bade Kres. Ketika mereka sekarang suka sekali dengan apa Mbak? Anak muda sekarang sukanya nonton apa tuh? Video drama Korea. Drakor. Wah, sekali-sekali kita yuk lihat ke wayang kulit, wayang ya, wayang wong. Nah, ini ya ke sana melihat bagaimana di sebuah pentas dipersiapkan dan sebagainya. Jadi pengennya memang yang mereka asing banget, terus ayo kita lihat yang sebenarnya sesuatu yang sangat beda gitu. Cari tahu yang baru. Iya, betul. Nah, ini cari tahu yang baru katanya. Menarik sekali ya tadi bahwa kita memulai dari mengenal siapa diri kita sendiri, backgroundnya seperti apa, karakter dan sebagainya, lalu kita mulai mengenal orang lain. Dan disitulah muncul rasa toleransi, saling support tadi dari nilai-nilai. Bahwa ternyata kearifan lokal itu bukan sekedar budaya pertunjukan aja kayak seni dan sebagainya, tapi ada value, nilai-nilai yang universal yang kita sepakati bersama untuk kerukunan. Baik, keren banget tadi. Kalau dari Kak Ella nih, program-program dari P5 yang tema kearifan lokal itu tadi kayak berkunjung, terus melihat langsung nih real life yang budaya yang ada di sekitar, itu gimana experience-nya? Dan mungkin kesannya kayak gimana? Jujur aja waktu P5 yang kearifan lokal kemarin itu, kelompok saya kan dapatnya yang pertunjukan nih. Itu saya sama kelompok saya baru pertama kali nonton wayang wong.
Terus tuh kayak oh ternyata gini, oh baru tahu ternyata nontonnya tuh caranya gini, terus yang ditonton ternyata kayak gini, lamanya ternyata kayak gini. Terus oh ada bedanya ya sama wayang kulit gitu, karena awal itu kita lihat kayaknya sama aja deh sama wayang kulit. Kalau wayang kulit kan sering nonton ya, terus kok ini oh ternyata beda, ternyata wayang wong tuh lebih asik karena yang mainin tuh orang. Gitu Dan yang kan. lebih asik lagi kalau udah sampai di goro-goro. Wah, itu yang udah mulai konflik tuh. Nah iya, terus kayak ternyata kita nggak cuma belajar waktu apa nontonnya aja, tapi kita juga kebersamaannya waktu kita nungguin mau nontonnya. Terus juga kita waktu udah duduk kita ngelihat persiapan mereka. Jadi kita waktu itu dapat kesempatan buat ke belakang panggung. Ya, kita dibolehin buat nonton gimana sih cara mereka make upnya gimana, terus yang disiapin apa aja. Terus kita juga ada dapat sesi wawancara, tapi sayangnya wawancara itu di akhir sesi. Jadi waktu udah selesai udah malam banget itu baru bisa wawancara, tapi tetap kita lakuin. Nah itu awalnya gini, saya kira nih, saya pribadi tuh ngiranya yang dandanin wayang wongnya itu orang. Ternyata Maksudnya, mereka sendiri. mereka dandan sendiri, ya mereka dandan sendiri loh. Cowok bisa nih dandan sendiri kan kebanyakan cowok, karena waktu itu kita dapatnya nonton yang Anoman Duto. Syukur dapat itu karena kita tahu ceritanya, jadi nggak bosan. Tuh mereka cowok dandan sendiri keren banget. Terus habis itu pakaiannya kita juga tahu. Terus mereka siap-siapnya dari jam berapa lama juga ternyata. Terus waktu udah dapat wawancara kita juga dikasih tahu apa kenapa mereka tuh mau gitu loh jadi wayang wong, karena kan sampai malam ya pasti capek. Terus itu setiap hari, nggak cuman di hari-hari tertentu tapi setiap hari gitu mainnya itu ya. jadi kayak oh ternyata mereka pengen ngelestariin. Mereka aja yang udah tua tanya itu enggak gimana gajinya waktu itu kayaknya kita mau nanya tapi nggak enak Bu, soalnya karena itu mungkin privacy buat mereka kan, jadi kita nggak nanya. Tapi kayak mungkin mereka aja yang udah tua masih mau gitu kayak ngelestariin. Merekanya bilang gini waktu itu saya wawancarai, ya kalau bukan saya yang mau ngelestariin siapa lagi gitu. Kamu langsung bilang dong saya Pak. Itu saya Pak yang lanjutkan. Waktu itu kayak sebenarnya waktu habis ngeliat itu kayak loh seru juga nih, apa kan nih bisa nari juga toh sayanya, jadi kayak apa mau join aja nih ke sini. Tapi kan sayangnya itu malam, setiap malam, jadi kayak kemungkinan tuh sulit. Terus ada tugas, masih ada kewajiban utamanya sekolah. Oh berarti dari proyek itu tadi juga ada tugas juga ya? Iya, Membuat apa ada tugas. gitu. Nah dari tugas itu juga kita kerjasama, ada yang bikin tulisan feature, terus ada yang ngevideoin. Dan dari situ kita juga belajar loh, ini ada lightingnya juga nih. Dia ngasih efek-efeknya tuh, efek dari lampunya itu keren banget. Terus Dan ini nggak ada tugas untuk buat pementasan gitu nggak? ada juga? Iya, di kearifan lokal itu. Jadi Di mana? akhir dari tema kearifan lokal kita disuruh buat bikin kayak pertunjukan tentang kearifan lokal di TPJT. Oh iya. Mohon maaf ya Bu. Ini mic-nya. Oke. Langsung Gitu. buat kearifan lokal pertunjukan di Di TBJT TBJT. Taman Budaya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi banyak banget ya Bu yang mereka dapatkan ya Bu. Gak kayak zaman saya dulu tuh cuma di kelas gini. Tadi wawancara belajar public speaking, belajar analisis, Yes. terus belajar membuat laporannya laporan kan. Terus ada proyek bersama buat pertunjukan. merencanakan pertunjukan itu juga panjang, jadi nggak langsung mereka latihan kan, nggak ada perencanaan pertunjukan. Itu juga kita buat tagihan ya, jadi perencanaan pertunjukan, mengapa mengangkat hal tersebut, kemudian temanya apa, kemudian garis besar cerita. Jadi semacam awal membuat skrip lah, kemudian mereka membuat skrip juga. Jadi sebenarnya memang cukup padat ya kalau di SMA 1 sih. Jadi kami ingin dari Perima itu tidak cuma nilai yang dipelajari, tapi ada skill ya, ada life skill. Nah itu tadi yang sudah Kak Gilar sebutkan banyak banget, bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Kerjasama teamwork itu kan juga Dan salah satu yang misalnya kulonun ke mereka bapak ibu yang bermain di wayang, kemudian itulah berinteraksi dengan orang yang benar-benar baru, minta izin dan sebagainya kan. Kalau enggak
apa ya, andap asor ya gimana itu Nah, nggak bisa. harus lembah mana juga. Ya Pak, Grapyak Semana. Betul. Harus Grapyak Semana juga. Jadi memang seperti itu Mas. Nah, jadi- sangat apa ya? Sangat berkorelasi positif lah antara nilai-nilai di Hastalaku dengan Kearif- tema P5 untuk P5 yang kearifan lokal, dan apalagi dari program yang sudah dilaksanakan SMA 1 seperti yang dijelaskan tadi, ini sangat apa ya, relatable dengan dunia kekinian anak sekarang yang dimana industri kreatif. Betul. Oke, jadi tadi keren banget ya Bu, dari program-program P5 tema kearifan lokal yang kontekstual tadi, yang berkorelasi dengan kehidupan sekarang. Jadi masih apa ya, diperlukan banget nih oleh teman-teman. Jadi dari program P5 tadi ada pendampingan, gak cuman karakter tapi juga skill baru. Dan dari skill baru itu sebenarnya kalau dikembangin bagus banget ya Bu ya. Tadi kayak membatik itu bisa jadi industri kalau dia nanti tertarik dengan dunia kewirausahaan. Yang interview bisa jadi jurnalis. Yes. Yang tim kreatif tadi bisa jadi konten kreator, siapa tahu punya media sendiri gitu. Jadi ini keren banget nih program-program yang ada di SMA 1 terkait dengan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Baik. Oke, nah ini udah kita masuk ke segmen terakhir nih Bu. Ini kita akan bermain games kartu kasus nih buat teman-teman nih. Kartu kasus, di dalamnya ini ada beberapa kasus yang nanti akan kita analisis. Ini masuk dari Hastalaku yang dominan nilai apa gitu. Gitu ya Bu ya. Tapi sebenarnya saya ingin menunjukkan sedikit skill saya. Nanti kalau boleh di-cut ya. Saya menunjukkan skill saya, Bu. Ini Ibu boleh minta tolong bilang stop di mana aja? Stop. Oke, nggak bisa diambil kartunya. Oh, itu Bisa pasti dikasih ya. lihat. Ibu lihat nggak apa-apa? Dilihat. Terus Di situ ada nomornya kan Bu, di paling atas. Iya. Diingat nomornya, kasih ke Ella. Boleh dilihat nomornya? Udah, coba taruh sini. Oke, sekarang saya minta tolong Kak Ella bisa ini nggak? Supaya urutannya bisa random. Jadi saya nggak pegang. Boleh. Oke, boleh? Kasih lihat ke kamera biar. Oke, udah. Start. Oke. Tadi masih ingat ya Bu ya nomornya apa? Sekarang saya cari. Saya nggak pegang tadi, kartunya pegang Kak Ella. Iya. Saya akan cari kartu nomor berapa. Sebentar. Sepertinya hilang. kebanyakan ini kartunya ya. Oke, mohon maaf ya. Ini boleh dikasih pesan-pesan berikut ini Mas, iklan dulu kayak apa? Masih diingat ya? Tapi ingat gak Bu tadi kasusnya tentang apa? Atau cuman lihat nomornya aja? Nomornya aja. Nomornya aja. Nomornya. Gimana? Nggak ada. Apa benar nomornya ini? Iya, benar. benar. Oke. Benar ya Bu ya? Nah, oke. Ini dan kasusnya adalah kita bacakan. Oke. Memang skill saya banyak. Bu. Keren, luar biasa. Oke, kasus nomor 36. Saat ada kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah, sebagian siswa pergi ke kantin. Termasuk kasus apa? Yang dominan dari 8 nilai Hastalaku ada guyub rukun, gotong royong, grapyak semana, lembah mana, ewo perkewuh, andap asor, tepos liro, pangerten. Apa Bu? Jadi ada kegiatan bersih-bersih, kerja bakti nih, gotong royong. Tapi sebagian siswa pergi ke kantin nih. Kalau aku Nggak sih apa ya? Kayaknya ewuh pekewuh deh. Mereka nggak punya ewuh pekewuh gitu. Terus mereka juga nggak punya pengertian juga, masa temannya kerja dianya ke kantin. Iya. Oke. Tim yang mana? Ewo pakai pangerten. Pangerten. Selamat Kaila. Jadi dia nggak pengertian nih, yang lain kerja bakti, bersih-bersih Dianya apa? nggak ke Bersih-bersih kantin. halaman, dia bersih-bersih Makanan. makanan yang ada di kantin. Wah, nggak pengertian, kecuali kalau dia beliin ke kantin, beliin makanan untuk yang Yang teman-temannya kerja bakti. Nah, itu Nggak apa-apa. pangerten. Iya. Oke, baik, keren banget nih. Sekarang kita pilih lagi kartu. Siapa yang mau pilih? Tadi udah Ibu. Kaila. Kaila. Kalau yang ini gak usah pakai trik biar cepet durasinya. Ini aja. Takut gagal. Saat sedang naik BSD. Saya yang baca, saya yang baca.
Kasusnya, saat sedang naik BST, Wahyu memberikan kursinya kepada seorang ibu yang tidak dapat tempat duduk. Nah, ini Kak Ella ini pengalaman banget nih, suka naik BST nih. Ada Wahyu yang memberikan kursinya kepada seorang ibu yang tidak mendapatkan tempat duduk. Termasuk apa? Apa ya? Pangerten juga masuk. Pangerten tuh. sih. Pengertian bisa. Mungkin yang Mungkin selain sengaja nih ya Kak Gilar pilihnya yang pengertian terus dari tadi. memang sekarang sulit Bu cari yang Oh, pengertian Bu, yang pengertian. Sulit. Pengertian Kak itu Kak. kayaknya. Pengertian ya. Jadi ada yang membutuhkan. Dikasih. Kalau Pokewo bisa nggak Bu? Kan ada yang lebih tua nih, Ya, maksudnya lebih bisa yang lah. kita hormati. Monggo. Bisa. Bisa. Ada pasal. Oh. Tepas lilo ya bisa. Hmm. Memang semua nilai hasil laku itu bisa diterapkan Bisa. di semua kehidupan. Iya, sih. betul. Bener. Oke, kita lanjut lagi. Jadi masuk ya pengertian. Gimana tim kreatif? Pengertian. Oke, 2 pengertian nih. Monggo Ibu. Satu pengertian. Masa pengertian semua ini? Kasus 35. Sekolah mengadakan kegiatan buka bersama di bulan puasa yang dihadiri oleh seluruh siswa dan guru. Apa ini, Bu? Kegiatan buka bersama ini ada nilai-nilai apa ini? Tepos liro. Pos liro kalau itu Tepos sih. liro sama gerape asmana. Nah, karena Oleh semua siswa dengan dan agama guru. yang berbeda kan. Iya, sama Oh, siswa. Berarti tepos tepos liro. Tepos ya? liro. Toleransi banting rasa gitu ya. Hmm. Tepos liro. Oke. Gimana tim? Oke. Emang tim kreatifnya di sini kayaknya nggak kreatif sih. Berarti dapat Mantuk. bagian ya, oke. Oke, baik, satu kali lagi dan kita siapa yang mau Kak Ella gantian? Baiklah. Bos sendiri. Oke, silakan. Kebalik. Sekolah mengadakan kegiatan buka bersama lagi. Ah. Ini emang SMA 1 suka buat bubur terus ya, Bu ya? Ayo Bu rencana. Nah, Oke, ini siap. memang makan-makan itu perlu. Bubur P5. Iya. Bubur P5 gimana itu, Bu? Wah, nanti kita Apa? konsep. Ini kan Monggo. kebetulan temanya sampah ya, bersih-bersih dong. Wah. Gaya hidup berkelanjutan. Oh iya. Seorang siswa mengejek hasil pekerjaan temannya yang mendapat nilai jelek. Nah, ini Apa ya? nilainya jelek terus diejek. Itu enggak Kadang ada yang lebih parah tuh, wajahnya jelek diejek. Nah, itu body shaming itu. Adab asor ya. Kurang adab asor tuh orangnya tuh merasa lebih baik dari yang lain sehingga apa ya? Dia Merasa kayak super tinggi. power tinggi. gitu Jelek ya, kan, merasa Dia yang paling baik. merasa lebih. Gimana tim kreatif? Oh, Oh, lembah lembah mana? mana. Kita dengarkan penjelasan gimana tim kreatif lembah mana? Kalau lembah mana itu kaitannya sama Hati, perasaan. Oh, Waduh. kan hati. Iya. kalau Anda asor itu lebih ke apa sih? Anda asor tindakan. Kalau ini lebih ke empati mungkin, lebih ke empati, Empati. benar. Ini kan nggak punya empati nih. Temennya nilai jelek malah. Diajak. Ya benar-benar benar. Kalau saya pernah ada kasus ini, Bu. Teman saya dapat nilai bagus tapi nggak punya empati ke saya, Bu. Ya. Jadi dia bilang gini, wah nilaiku ini cuman amin gitu. Amin cuman loh, Bu. Padahal saya B. Itu kan kayak kesel gitu loh. Udah dapat amin tapi nggak bersyukur gitu. Kayak terakhir ya satu kali lagi. Oke. Satu kasus semoga Bu Vera. Oke. Mungkin dibacakan Kak Ella. Kasus 29. Arum tidak sengaja merusak buku milik Ani sehingga membuat Ani kesal. Arum sudah berusaha untuk memperbaiki buku tersebut dan meminta maaf kepada Ani. Namun Ani tetap tidak mau memaafkan. Nah, ini ya kasusnya ada 2 nih. Dia Tadi- sulit memaafkan nih. Arum yang berusaha untuk memperbaiki dan Ani yang tidak mau memaafkan. Jadi Arum merusak buku, terus Ani kesal, Arum memperbaiki, Aninya nggak mau maafin. Nah ini kasus apa ini? Itu dia kayaknya yang nggak mau maafin tuh dia nggak rendah hati, dia nggak lembah mana. Oh, yang nggak mau maafin, nggak rendah hati. Terus kayaknya Yang berusaha memperbaiki tadi? Ewo Pokewo nggak sih, tapi Oh, Pokewo. Gimana tim kreatif? Sudah betul? Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngobrol Milenial bersama SMA Negeri 1 Surakarta. Dan sekarang kita dengarkan mungkin sepatah apa istilahnya? Apa? Pesan ini untuk teman-teman milenial sobat simfoni yang ada di manapun berada. Silakan. ya pokoknya buat teman-teman semuanya itu kita harus tetap semangat di project. Sekarang kan pakai kurikulum merdeka. Pasti ada P5 kan. Jadi kita harus tetap semangat, ambil positifnya, terus buang negatifnya.
Pokoknya jangan kayak beranggapan ini tuh nggak penting, nggak, itu salah besar. Ini berguna banget buat kita sekarang ataupun di masa depan nanti. Karena di sini kita dibuat kayak kita dibantu buat ngembangin hard skill kita, biar nanti apapun yang terjadi kita masih bisa kayak semua yang bakal terjadi ke kita bisa nanganin gitu, nggak harus kayak gimana nggak kebingungan, karena kita udah Problem solving ya. ya kita udah nerapin semua yang ada di P5, dan itu ya kayak tadi hashtag aku 8 hal yang itu udah benar-benar harus ditanemin ke diri kita masing-masing. Pokoknya tetap rajin belajar, terus jangan patah semangat. Semoga nanti kita bisa lulus di sekolah, di SMA kita, dan nanti kita bisa lanjut studi di universitas dan fakultas yang kita pengenin. Oke, semoga tetap semangat dan semoga semua tercapai keinginannya. Kalau dari Ibu Vera mungkin closing statement. Oke, Nah, silakan, Bu Vera. pesan saya untuk para ini ya generasi milenial yang keren luar biasa. Nah ini ya, jangan lupa satu hal bahwa attitude atau behavior atau sikap itu adalah kunci kesuksesan kita di masa depan, karena itu seperti mata uang ya. Jadi dimanapun itu kan kita memang butuh uang untuk membeli sesuatu. Nah di sini attitude atau sikap yang baik itu merupakan mata uang yang berlaku di mana saja. Ketika kita sudah mempunyai attitude yang baik, insya Allah branding kita ini sebagai sebuah pribadi itu sempurna. Ya. Dan kita akan mendapatkan kemudahan dimanapun kita berada. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Vera dan Kak Sheila. Keren banget nih, kita banyak banget dapat insight di episode Ngobrol Milenial kali ini. Dan buat teman-teman Sobat Simfoni, jangan lupa untuk pantengin terus YouTube-nya Solo Bersimfoni dan tunggu konten-konten ngomel berikutnya. Bye-bye.